Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hafiz dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2020-2021. Pada yang terhormat Ibu Sylvia Ratnajuwita selaku dosen Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemampuan berbahasa lisan atau keterampilan berbicara. Yang pertama ada debat. Apa sih yang dimaksud dengan debat itu? Debat adalah kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Istilah debat berasal dari bahasa Inggris, yaitu debat. Istilah tersebut identik dengan istilah sawala yang berasal dari kata kawi yang berarti berpegang teguh pada argumen tertentu dalam strategi bertengkar atau beradu pendapat untuk saling mengalahkan atau memenangkan lidah. Dan yang ketiga ada unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat ini ada beberapa unsur-unsurnya. Yang pertama itu notulen, yang kedua peserta debat, ketiga moderator, keempat pihak netral, kelima pihak oposisi atau pihak kontra, pihak pro atau pihak afirmatif, dan mosi. Apa sih dengan notulen itu? Notulen adalah catatan tertulis resmi dari sebuah kegiatan pertemuan. Mereka biasanya berisi pernyataan, masalah yang dibahas oleh peserta, dan tanggapan atau keputusan terhadap isu-isu tersebut. Dan selanjutnya ada peserta debat. Peserta debat biasanya dibagi dalam kedua kelompok, yakni pendukung dan pihak penyangkal. Selanjutnya ada moderator. Moderator adalah panitia yang bertugas memfasilitasi jalannya perdebatan agar berlangsung dengan tertib. Dan selanjutnya ada pihak netral. Pihak netral adalah tim yang memberikan argumen dua sisi, baik dukungan maupun sanggahan, yang disertai dengan kondisi atau syarat yang menyertai terhadap suatu pernyataan topik. Dan selanjutnya ada pihak oposisi atau pihak kontra. Pihak oposisi atau pihak kontra, yang pertama ada pihak kontra akan memberikan sanggahan terhadap pernyataan yang dilontarkan dari pihak tim afirmatif. Pihak pro atau pihak afirmatif. Tim afirmatif atau pihak pro, yang pertama tim afirmatif adalah tim yang setuju dengan topik perdebatan, dan pihak pro ini akan menjelaskan uraian mengenai alasan setuju terhadap mosi yang dibahas tersebut. Yang selanjutnya ada jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat dibagi menjadi 3. Debat parlementer atau majelis, debat pemeriksaan ulangan, dan debat formal konvensional atau debat pendidikan. Debat bertujuan memberi dan menambah dukungan bagi undang-undang tertentu dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya. Debat bertujuan untuk mengajukan serangkaian pertanyaan yang suatu dan yang lainnya berhubungan erat atau menyebabkan para individu yang ditanya menunjang posisi yang hendak ditegakkan dalam perkokoh oleh sang penanya. Debat memeriksa ulang adalah suatu teknik yang dikembangkan di kantor-kantor pengadilan. Debat juga bertujuan untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara atau mengemukakan kepada para pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Debat formal didasarkan pada konversi debat bersama secara politis. Dan slide selanjutnya ada struktur debat, yaitu pengantar yang menjelaskan posisi si penyampai debat mengenai mosi, apakah afirmasi atau oposisi, dan dari penegasan posisi tersebut dapat disampaikan dengan memberi awalan berupa gambaran umum atas topik yang diangkat. Argumen yang menjelaskan alasan mengapa setuju atau tidak setuju akan suatu hal dengan menyatakan fakta dan bukti pendukung. Fakta dan bukti tersebut harus sejalan dengan alasan argumen
agar menjadi logis. Kesimpulan yang terakhir bertujuan untuk menegaskan kembali posisi yang disampaikan debat dalam mosi yang diangkat. Selanjutnya ada tata cara berdebat. Tata cara berdebat yang pertama ada pertanyaan atau tantangan, yang kedua analisis krisis, 3 fokus, 4 batas argumen maksimal 3 poin, 5 gunakan logika dan menyusun dan menyampaikan argumen, 6 ketahui kesalahan umum, 7 sajikan konten, 8 pastikan kesalahan semua bukti eksternal, 9 kesimpulan dalam debat. Selanjutnya diskusi. Apa sih yang dimaksud dengan diskusi? Diskusi itu adalah pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu masalah dan solusi penyelesaiannya. Dan kata diskusi ini berasal dari bahasa pikiran dan dalam bahasa Inggris discussion, yang berarti perundingan atau pembicaraan. Selanjutnya ada struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi ini ada dibagi dalam 5 struktur, yaitu isu atau masalah, argumen atau pendapat, kesimpulan serta saran, mendukung, pro, menentang, atau kontra. Selanjutnya tugas dan sifat moderator atau ketua. Tugas ketua atau moderator yang pertama menjelaskan tujuan dan maksud diskusi, 2 menjamin kelangsungan diskusi, 3 memberikan anjuran, 4 menyimpulkan, 5 menyiapkan laporan hasil diskusi. Sifat-sifat ketua atau moderator: berkepribadian, mempunyai pengertian, tidak memihak, mempunyai perasaan humor atau melucu, mempunyai sifat mengerti, intelijen, 7 mudah menjiwai, 8 berbakat. Selanjutnya ada diskusi dan formal. Apa sih perbedaan diskusi formal dan diskusi non formal? Yang pertama, diskusi formal, yaitu pembahasan diskusi formal biasanya dilakukan di dalam sebuah institusi atau kelompok diskusi yang memang sudah merencanakan ke arah keformalan. Dan perbedaan diskusi non formal adalah kebalikan diskusi formal. Jadi bentuk diskusi non formal biasanya itu terjadi secara spontanitas atau mungkin alurnya dibikin jauh sekali dari bentuk formalan. Selanjutnya ada etika moderator atau ketua dalam diskusi. 1. Perlihatkan wajah. 2. Menyampaikan kata-kata pembuka. 3. Menyampaikan peraturan kepada peserta. 4. Merinci dan ada beberapa sesi dalam rapat atau diskusi tersebut. 5. Mengundang narasumber atas panggung. 6. Membuka topik. 7. Membiarkan narasumber memberi paparan. 8. Meminta tanggapan narasumber. 9. Membuka sesi pertanyaan. Dan 10. Mengingatkan mengenai batasan waktu. Ada persiapan diskusi, pelaksanaan diskusi, dan penutupan diskusi. Dan selanjutnya ada seminar. Seminar merupakan suatu pertemuan sekelompok orang yang diselenggarakan untuk membahas suatu masalah dan mencari solusi ilmiah terhadap permasalahan tersebut, bersifat massal atau diikuti oleh banyak orang dan bermanfaat bagi banyak pihak. Tujuan seminar itu untuk meningkatkan kemampuan, untuk menambah wawasan, untuk melatih kita dalam mengemukakan pendapat, untuk meningkatkan wawasan dan membuat kita terbiasa dengan tata cara yang ada pada suatu seminar, dan yang terakhir untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berdialog.
Selanjutnya ada seminar. Masih di seminar, manfaat seminar yaitu meningkatkan kepercayaan diri, menambah pengalaman, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, tempat mencari ilmu, dan tempat mencari teman. Selanjutnya ada presentasi. Apa sih itu presentasi? Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau salah satu bentuk komunikasi. Nah, presentasi ini merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Tahapan presentasi. Tahapan presentasi itu persiapan, penyampaian materi, dan penutupan. Dan juga ada perencanaan presentasi, menentukan tujuan presentasi, melakukan analisa presentasi, dan menyusun format presentasi. Nah, selanjutnya ada pelaksana presentasi. Pelaksanaan presentasi saat penyajian presentasi, yang pertama berdirilah dan tatap audiens, berdiri tegak dan tetapi jangan kaku. Hilangkan kebiasaan bersikap gelisah, tatap semua audiens, jangan melakukan suatu dan berbicara pada saat bersamaan. Jangan membuyarkan perhatian audiens, bahasa tubuh, suara atau artikulasi, lafal pengucapan, pengulangan, serta kecepatan. Atau juga ada penutupan presentasi. Yang pertama, jangan terlalu terburu-buru pergi dari tempat presentasi. Rapikan semua hal yang telah Anda sampaikan dan Anda bawa. Beri kesan Anda adalah orang yang paling rapi dalam mengerjakan segala hal. Kedua, coba untuk menyapa sebagian dari audiens Anda. 3, jangan lupa salam dan senyum ketika Anda meninggalkan ruangan presentasi. Yang selanjutnya ada teknik presentasi. Di sini ada metode tentang teknik presentasi yang efektif. Yang pertama, kuasai, ungkapkan, peragakan, ajukan pertanyaan, serta simpulkan. Selanjutnya ada mengawali suatu presentasi. Mengawali suatu presentasi itu buat situasi yang hangat dan bersahabat untuk orang agar lebih nyaman saat mendengarkannya. Ajukan salam dan perkenalan, bukakan pembicaraan dengan suatu ilustrasi, batasi waktu pembukaan, serta tujuan untuk mencairkan pembukuan yang saling curiga. Jadi jenis presentasi di sini ada presentasi ekstemorer, presentasi hafalan, presentasi naskah, presentasi dadakan. Apa yang dimaksud dengan presentasi ekstemorer? Presentasi ekstempore tersendiri merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Dan presentasi dadakan atau impromptu merupakan sebuah bentuk presentasi yang dimana dilakukan secara mendadak, yang tidak melakukan persiapan apapun. Serta ada presentasi hafalan. Presentasi hafalan atau memoriter merupakan sebuah bentuk presentasi yang dimana dilakukan dengan cara menghafal teks yang ada. Yang terakhir, presentasi naskah. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Dan yang selanjutnya, lokakarya. Ciri-ciri lokakarya itu membahas permasalahan tertentu, cara bermusyawarah dan melakukan penyelidikan, aktif berpartisipasi, gagasan atau pendapat serta solusi. Apa sih yang dimaksud dengan lokakarya itu? Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli atau pakar untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Sanggar kerja dan ada beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah dan mencari solusinya. Nah, selanjutnya ada
Tata cara pelaksanaan lokakarya. Yang pertama adalah menentukan tujuan lokakarya, menentukan masalah lokakarya, dan menentukan teknis solusi. Pengupasan pada kulit masalah, aktivitas diskusi, menentukan pemecahan masalah. Nah, sekian presentasi dari saya, Denny Hafiz. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.